Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat tape singkong. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana pembuatan tape singkong. Tapi pada kesempatan di video kali ini kita akan mengamati perkembangan tape singkong dari awal pembuatan sampai 6 hari ke depan. Bagaimana perkembangannya? Yuk disimak videonya. Tape merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat atau sumber pati yang melibatkan ragi di dalam proses pembuatannya. Pembuatan tapai melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Fermentasi tapai dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamin hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Untuk alat yang kita gunakan yaitu panci, talenan, toples, jaringan, piring, sendok dan garpu, serta pisau. Untuk bahan-bahannya yaitu singkong, daun pisang, dan ragi. Pertama, kita kupas terlebih dahulu kulit singkongnya. Pastikan terkupas bersih. Kemudian kita kikis bagian kulit arinya hingga singkong terasa kesat. Kemudian kita potong sesuai keinginan kita sambil dikeringkan. Sementara menunggu singkongnya kering, kita siapkan terlebih dahulu panci untuk mengukus singkong. Kita isi air ke dalam panci sampai kira-kira terisi 1/4. Jika singkongnya sudah kering, kita masukkan ke dalam panci untuk dikukus. Kita masukkan semua singkong dan posisikan singkong dalam keadaan rata. Jika semua singkong sudah dipindahkan, kita tutup panci tersebut dan lakukan pengukusan. Sambil menunggu singkongnya matang, kita siapkan terlebih dahulu ragi. Untuk singkong yang kita gunakan itu cukup menggunakan 1 ragi saja. Ragi yang kita gunakan yaitu yang berbentuk bulat. Ragi ini kita hancurkan sampai halus. Untuk pertamanya kita belah, kemudian kita
ulek-ulek menggunakan sendok sampai ragi tersebut benar-benar halus. Tujuannya yaitu supaya ragi saat ditaburkan dia dapat tersebar rata ke singkong. Kemudian kita siapkan juga toples sebagai tempat fermentasi. Pastikan toples dalam keadaan bersih dan kering. Dan juga kita siapkan daun pisang. Untuk lapisan yang bawah itu kita buat satu, dan untuk yang lapisan ke atasnya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jika singkong sudah matang, kira-kira 3/4 kematangannya, kita pindahkan singkong ke tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian kita diamkan supaya singkong dingin. Kemudian jika singkongnya sudah dingin, kita pindahkan ke tempat atau wadah yang lebih besar untuk mempermudah peragian. Pastikan singkongnya diratakan dengan tujuan supaya saat melakukan peragian, raginya dapat tersebar secara merata. Jika sudah diratakan, selanjutnya yaitu menebarkan ragi yang telah kita haluskan. Pastikan seluruh permukaan singkong terkena ragi secara merata. Jika sudah tersebar semua, kita masukkan singkong yang sudah diragi ke dalam toples yang sudah kita siapkan. Tutup setiap tingkat singkong dengan daun pisang yang sudah kita siapkan juga. Dan pastikan di akhirnya kita tutup singkong tersebut dengan satu lapisan di atas dan tutup rapat-rapat.